Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang menjadikan kita paham. Makanya akhirnya ketika kita paham ini adalah aset kita yang paling mahal. Karena sesungguhnya nilai yang paling berharga dalam kehidupan kita itu keluarga kita. Maka saya ingin pada poin yang pertama ini akhirnya kita ngerti. Oh ternyata sebesar ini arti kekeluargaan yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya syariatnya banyak. Loh sampai sholat, sampai sholat sunnah saja diperintahkan di dalam rumah, tidak di dalam masjid. Kenapa kok sampai sholat sunnah diperintahkan di dalam sunnah Nabi itu di rumah? Supaya rumah itu memberi keberkahan. Makanya jangan sering-sering sholat sunnah di masjid. Karena Nabi saja mengatakan la sholata fil baiti ilal maktubah. Tidak ada sholat kecuali di rumah, kecuali sholat wajib. Pertanyaan kita, kenapa kok harus sholat sunnah di rumah? Untuk memberi energi keberkahan. Supaya ketika dinding-dinding kita menjadi saksi, kita sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah di dalam rumah. Dinding itu menjadi saksi, menyerap keberkahannya dan kembali menggaungkan energi ketaatan untuk kita ketika kita memperbanyak dengan sholat sunnahnya. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran di dalam rumah. Dan ketika rumah kita tidak dibacakan Quran, ada banyak kejadian kan. Ada panci jatuh jam 12 malam. Ya karena pada dasarnya semuanya itu diarahkan oleh syariat supaya kita itu paham. Kekuatan kita itu di rumah. Kalau kita sudah menyadari kekuatan kita itu di rumah, kita juga harus paham. Tidak ada yang paling menginginkan berantakan kita sebagai manusia. Hilang energinya, kecuali itu adalah setan. Dan Dajjal itu merupakan partnernya setan. Maka akhirnya kalau seseorang itu paham, ketika kita hari ini hidup pada zaman fitnah, karena hari ini kita hidup pada zaman fitnah. Kalau kita manusia itu tahu bahwasanya manusia itu hidup pada zaman fitnah, maka tidak ada yang menjadi korban pada zaman fitnah, kecuali korban pertama itu adalah bernama keluarga. Karena Rasulullah sendiri pun sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya sebelum munculnya Dajjal besar, nanti bermunculan Dajjal-Dajjal kecil. Jumlahnya salasuna dajjal. Ada 30 Dajjal-Dajjal kecil. Yang mereka itu mendakwahkan diri mereka itu nabi. Artinya ada banyak orang yang mendakwahkan dirinya itu kebenaran, tapi sebenarnya dia itu pengikutnya Dajjal. Dan ternyata yang menjadi target pertama pada kehidupan masa fitnah itu yang bernama keluarga. Dan kalau kita sudah mendapatkan, naudzubillah min dzalik, kalau keluarga yang kita cintai sudah menjadi korban, apa nggak berantakan kehidupan kita pada sisa kehidupan berikutnya, Bu? Kalau ternyata keluarga kita sudah menjadi korban ketika kita tidak waspada. Maaf ya. Terkena syahwat saja, belum terkena Dajjal, sudah hancur berantakan kita. Saya ambilkan contoh, bapak dan ibu, naudzubillah min dzalik. Anaknya dijaga. Terus anaknya tahu-tahu datang menangis dan berkata, saya hamil 4 bulan. Ini belum terkena fitnah Dajjal loh ini. Ini baru terkena fitnah syahwat. Walaupun fitnah syahwat itu bagian dari rumpun Dajjal juga nanti kalau dipanjangkan. Tapi baru terkena fitnah syahwat aja kita sudah hancur berantakan. Itu baru masalah perzinahan. Kita tidak bisa bayangkan ini. Ini baru zina. Belum lagi ketika kita mendapati di Amerika hari ini sudah mulai mengarah kepada fitnah Dajjal. Banyak anak keluar dari rumahnya 2 tahun, 3 tahun. Ketika keluar laki-laki balik ke rumahnya setelah 3 tahun sudah perempuan. Loh betul. Bahkan ada satu sinetron, ada sebuah kisah nyata di YouTube ada. Bapakku itu ibuku. Coba, apa nggak bingung kita? Jadi asalnya bapaknya. Terus bapaknya setelah punya anak perempuan beberapa, setelah itu operasi kelamin dan ganti perempuan. Jadi ibunya 2. Dan itu merupakan sesuatu yang terjadi di Amerika. Dan maaf ya, biasanya dulu sebelum masa internet itu datang dan menguat, biasanya apa yang terjadi di Amerika itu membutuhkan waktu 7 tahun resonansinya nyampe ke Indonesia. Kalau sekarang tidak butuh 7 tahun, 1 tahun bisa datang ke sini. Makanya di Amerika saja, maaf ya, di Amerika saja gender itu sudah sulit untuk
didefinisikan. Makanya kalau ngurus KTP, identity card, kalau di Amerika itu enggak bisa kita langsung ngisi form gendernya male atau female. Kalau di Indonesia kan sederhana, male, female. Do you know female? Yes. Laki dan perempuan. Kalau di Amerika itu sekarang katanya ada 130 gender. Ada male, ada female, ada non-binary. Dan sederet nama yang saja tidak hafal nama itu. Yang setan aja mungkin mikir, gini amat ya manusia hari ini. Karena setan aja terbagi dua, Bu. Setan itu adalah minal khubusi wal khabais. Setan itu tidak ada yang kemayu. Kita kan belajar kalau kita masuk kamar mandi kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Al khubus setan apa? Jantan. Setan laki-laki. Khabais setan apa? Betina, perempuan. Ada nggak kita disuruh untuk berlindung diri? Dan setan yang ketiganya LGBT? Nggak ada. Loh, kita apa nggak mikir toh? Loh, setan aja kalau ngeliatin kita, mungkin hari ini mereka ketawa mereka itu. Kenapa? Mereka sedang mengambil liburan. Karena manusia itu nggak diapa-apain sudah kayak gitu. Karena Dajjal itu fitnahnya itu gede. Bahkan lebih besar dari propaganda yang dimiliki oleh setan. Lah kita kan khawatir. Dan itu nyata. Itu nyata. Makanya akhirnya ketika kita paham, keluarga itu nilainya lebih daripada mutiara dan lebih daripada emas. Nah, kalau kita tidak memberikan penjagaan dan kita tidak mempelajari prediksi-prediksi Nabi tentang nasib keluarga di akhir zaman, ya berarti kita adalah orang yang bodoh, itu orang yang paling besar untuk dikhianati atas kebodohannya. Kita misalkan tidak ngerti tentang mobil, lalu kita beli mobil second. Biasanya calok yang nakal, ngerti kita tidak ngerti tentang mobil, dia akan memblondrokkan kita, menipu kita. Lalu akhirnya dia menipu kita dengan mobil-mobil yang tampaknya bodinya mulus tetapi ternyata mesinnya sudah turun mesin 3 kali. Kenapa? Kebodohan itu membuka peluang untuk dia dibodohin terhadap apa yang dia bodohi. Kita kalau seorang muslim, kita paham nih keluarga itu merupakan mutiara besar pada kehidupan kita. Lalu ternyata kita tidak mempelajari apa yang disampaikan Nabi, prediksi Nabi tentang akhir zaman. Kayak apa prediksi Nabi tentang keluarga. Karena Nabi itu menceritakan tentang fitnah akhir zaman itu detail, Bu. Lu sampai postur tubuhnya manusia nanti di akhir zaman. Itu tidak ada yang meleset dari semua prediksi Nabi. Karena Nabi bukan dukun. Kalau dukun yang satu benar, yang 999 salah. Kalau Nabi 1000-1000-nya betul. Dan termasuk yang paling dikhawatirkan Nabi itu apa? Umatnya pada waktu akhir zaman. Dan itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Saya ambilkan contoh, Bu. Ini supaya kita ngambil sebuah contoh. Ada orang tua. Ini kita ngambil perenungan. Ada orang tua, Bu. Dia punya anak, umurnya 8 tahun. Saya mendoakan khusus semoga keluarga ini dikuatkan oleh Allah menyelesaikan masalah. Beliau punya anak 8 tahun, main-main sama tetangganya. Dikira tidak ada masalah, main sama tetangganya. Sampai pada satu waktu, setelah perjalanan beberapa waktu, anaknya bermain sama tetangga, maka satu waktu anaknya pinjem dong handphone ibunya. Mah, pinjem handphone. Nih, karena memang mungkin pada satu harinya boleh pakai gadget. Karena di rumah itu pun sudah ketat. Bapak ibunya ngaji. Pinjem dong, pinjem. Anaknya 8 tahun. Beberapa saat mojok bersama dengan handphonenya. Setelah selesai, kasih kepada orang tuanya. Orang tuanya menerima handphone, tidak ada kecurigaan. Setelah beberapa saat, ibunya tiba-tiba merasa gelisah, kok pengen ngelihat. Yang dilihat anak saya apa? Dibuka dong, di catatan, di historinya dibuka. Ternyata yang dilihat itu tayangan-tayangan porno. Umur 8 tahun. Ibunya kaget. Karena ibunya sangat menjaga di rumahnya, TV sangat dijaga, penggunaan gadget pun dijaga. Coba lihat, Bu. Akhirnya sang ibu mendudukkan beliau anaknya, mengatakan sama anaknya, kamu dapat hal semacam ini dari mana, nak?
Dari tetangga, mah. Loh, teman kamu yang tetangga kan umurnya seumuran kamu. Caranya kamu membuka tayangan-tayangan porno itu siapa yang ngajarin? Iya, abang ini. Tetangganya itu punya abang kelas 3 SMP. Abang kelas 3 SMP ngajarin adiknya 8 tahun untuk membuka tayangan porno. Coba, Bu. Akhirnya sang anak paham cara membuka. Dan ternyata sedang sering dilihat. Dibawa ke psikolog anak tersebut. Apa kata psikolog? Maaf, Bu. Anak kecil kalau sudah melihat porno, itu tim memorinya tidak bisa dihapus. Yang dilakukan hanyalah mendefrak ulang. Tahu defrak ulang? Kalau kita punya komputer itu didefrak ulang. Misalkan, ya bukan format ulang, diatur kembali. Jadi kayak laci itu misalkan ada 5 laci 1, laci 2, laci 3, laci 4, laci 5. Maka yang dilakukan adalah memori pornografi yang dia lihat ditaruh di laci yang paling bawah. Laci-laci atasnya itu disibukkan dengan aktivitas dan kegiatan yang menjadikan dia lupa dengan laci yang paling bawah ini. Hanya itu yang bisa dilakukan. Beberapa saat, beberapa bulan setelah diterapi, orang tuanya menyangka sudah selesai. Ternyata pas pada waktu kesempatan tertentu, melihat kembali. Kita tentunya mendoakan keluarga ini. Tapi apa yang kita petik menjadi sebuah pelajaran? Karena apa? Masa ibu qaumin ingda qaumin fawaid. Musibahnya satu kaum itu harusnya menjadi pelajaran untuk mereka yang belum mendapatkan musibah itu. Apa fawaidnya? Fawaidnya untuk kita itu itulah keluarga. Fitnah itu kita tidak pernah tahu kapan. Tapi fitnah itu akan menjauh bagi mereka yang senantiasa menyadari fitnah itu. Lalu mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi. Mereka tulus untuk menerjemahkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Supaya akhirnya kita betul-betul tahu bagaimana menyikapi fitnah itu. Penyakit itu datang biasanya karena datang dari orang yang apatis sama hidupnya dan cuek sama hidupnya. Kapan gula itu datang? Ya kalau dia tidak peduli tentang arti kesehatan. Kapan kanker bisa datang? Selain karena takdirnya Allah, ya karena kalian tidak peduli tentang masalah kesehatan. Maka akhirnya dengan analogi yang sederhana itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Saya ingin menyampaikan materi ini dari buku yang saya tulis di SISDN. Karena pada dasarnya kita ini berhajat yang sama. Hajat kita itu apa? Kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita supaya keluarga yang kita cintai, yang telah Allah hadirkan keluarga itu untuk kita, maka itu terjaga sampai kita dan semua orang yang kita cintai meninggal dunia. Karena apa? Perih rasanya kalau orang yang kita cintai, anak yang kita kasihi ternyata terenggut dengan fitnah. Lalu akhirnya kita kehilangan keluarga itu, dan itu musibah besar pada kehidupan agama. Meninggalnya anak itu lebih disyukuri sama orang tua yang paham keutamaannya daripada orang tua yang menghadapi anaknya pergi dengan laki-laki atau perempuan tanpa izin dan tidak tahu kapan kembali. Karena itu jauh lebih berat daripada yang pertama. Betul atau tidak? Ada anak kita yang tidak terlalu pintar misalkan, lebih bisa kita syukuri daripada anak yang pintar. Tapi ternyata ketika dia mengatakan sama kita, saya telah menghamili anak ini. Bukankah itu remuk hati kita? Seakan-akan akhirnya kalau itu datang kepada kita, naudzubillah min dzalik, seakan-akan jilbab kita seakan tidak berarti, seakan-akan jenggot kita menjadi tidak berarti, seakan-akan kita taklim itu seakan-akan tidak berarti. Walaupun tetap berarti, tapi seakan-akan tidak berarti kalau itu sudah datang. Dan itu akan menjadi sebuah perkara besar. Nah itulah yang menjadikan kita ngambil sebuah tema keluarga. Jagalah keluargamu pada masa fitnah ini. Di sini kita paham arti keluarga ini? Paham.